Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Keluarga adalah merupakan sebuah masyarakat kecil di mana sebuah masyarakat besar itu terdiri daripada keluarga-keluarga, di mana kekuatan masyarakat ditentukan oleh keluarga. Ketika keluarga-keluarga itu telah terbentuk dengan begitu kokoh, pastilah akan menimbulkan masyarakat yang sangat kokoh pula. Makanya Islam memandang bahwasanya keluarga adalah merupakan perkara yang betul-betul harus kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Oleh karena itu, ya akhul Islam, ma'azakumullah, karena keluarga adalah bagaikan bahtera, nahkodanya adalah suami. Seorang suami harus menentukan kemana jalannya ya bahtera ini, apakah ke jalan kebahagiaan ataukah ke jalan kesengsaraan. Suamilah yang akan membawa keluarga itu. Dan sudah kita ketahui, Pak, kita hidup di dunia akan berjalan menuju kematian. Kemudian ya setelah kematian kita akan menghadapi sebuah kehidupan yang amat panjang. Tujuan kita tidak lepas dari dua, ima surga atau neraka. Maka dari itulah seorang suami ya yang menyetir bahtera tersebut harus berpikir kemana ia akan setir. Apakah ia akan tambatkan di pantai surga, ataukah ia akan tambatkan bahkan ia hancurkan ke dalam jurang api neraka. Maka ya akhwat Islam, azakumullah, seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar dan berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka wajib untuk membawa keluarganya, istri dan anaknya menuju apa yang membuat mereka bahagia di dunia dan akhirat. Suami bukan hanya sebatas mencari nafkah. Suami bukan hanya sebatas memberikan biaya kepada anak dan istri. Tapi lebih dari itu, suami sebagai seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami, kata Rasulullah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ya tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya. Inilah ya akhwat Islam, a'azakumullah. Kalau bapak berpikir bagaimana menjalankan sebuah tanggung jawab dan profesi bapak di sini, namun yang terpenting pula adalah berpikir bagaimana membimbing anak dan istri kita kepada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana ada perkara-perkara yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk membina sebuah rumah tangga lillah, karena Allah, wa fillah, dan di jalan Allah. Apa itu? Bekal itu adalah yang terpenting, yang pertama adalah setiap keluarga, terutama suami, dia harus mau menuntut ilmu Allah. Sebab bagaimana kita akan mendidik orang lain sementara kita sendiri tidak punya ilmunya? Di dalam sebuah pepatah orang Arab dikatakan, faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa memberikan apapun juga. Saya tidak punya uang, bagaimana saya mau memberikan uang ke orang? Saya tidak punya ilmu, bagaimana saya akan memberikan ilmu kepada orang?
Saya tidak punya ilmu bagaimana saya akan membimbing manusia. Saya tidak tahu jalan menuju surga, bagaimana saya akan membimbing keluarga saya kepada surga. Sementara Pak, untuk jalan menuju surga itu Allah telah pancangkan dalam kitabullah dan sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang mempunyai empat sifat. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Mungkinkah lurus keimanan seorang hamba tanpa ilmu? Tidak mungkin. Dari mana Anda tahu dan yakin akan adanya Allah? Dari mana Anda tahu dan yakin akan adanya surga dan neraka kalau bukan dengan ilmu? Kecuali orang yang beriman, lalu ia beramal saleh, mengamalkan ilmunya. Wa tawasaw bil haq, ia berwasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Berarti pondasi semua itu adalah ilmu dulu, Pak. Coba Bapak sekalian, semangat kita terkadang menuntut ilmu Allah sangat lemah sekali. Berapa banyak hadis atau ayat-ayat yang sudah kita pelajari? Padahal Allah turunkan Al-Quran bukan untuk sebatas hiasan-hiasan rumah saja, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran bukan sebagai sebuah hiasan-hiasan dinding. Allah turunkan Al-Quran, Allah berfirman, liyundhira man kana hayya, untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Kita hanya diberikan pilihan oleh Allah antara dua saja terhadap Al-Quran. Imma Al-Quran akan menyeret kita ke surga, atau Al-Quran akan menyeret kita ke api neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam sabda, Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran hujjah laka, artinya hujjah yang akan menolong kamu. Aw alaika, atau Al-Quran menjadi hujjah alaika yang akan membinasakan kamu. Cobalah Pak, kita lihat di rumah kita, alhamdulillah Al-Quran terpampang di lemari-lemari kita. Yang kita pikirkan adalah apakah Al-Quran akan menyeret kita ke surga atau ke neraka. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bimbingan dalam hidupnya, tuntunan dalam kehidupannya, maka itulah Al-Quran akan menyeret ia ke surga. Oleh karena itulah, ya, Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Al-Quran berkata, Ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail. Ya Rabb, aku telah mencegah si fulan untuk tidur di waktu malam demi untuk melantunkan dan membaca ayatku dan mentadaburi aku. Fasyafi'ni fih, maka berikan aku syafaat kepada dia. Subhanallah, akhal Islam, azakumullah. Berarti Pak, setiap kita wajib mempelajari, Pak. Mempelajari yang terpenting adalah yang kelak kita akan ditanya di alam kubur kita nanti. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang bertanya tentang 3 perkara. Saya mau tanya sama Bapak, kira-kira malaikat Munkar dan Nakir akan memilah-milah orang nggak, Pak? Wah, ini direktur nggak usah tanya. Wah, ini presiden nggak usah tanya. Malaikat Munkar dan Nakir tidak peduli siapa Anda. Apakah Anda seorang pemimpin atau Anda seorang bawahan? Dia akan bertanya kepada kita semua, Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man Nabiyyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, wa ammal mu'min, adapun seorang mukmin ketika ditanya siapa Rabbmu, dia akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena waktu hidupnya ia mengenal Allah. Waktu hidupnya ia mengenal siapa Allah dan mengetahui tentang hak-hak Allah. Ia pun mencintai Allah, ia pun takut kepada Allah, ia pun berharap kepada Allah. Sehingga ia pun hanya mentauhidkan Allah, bertawakal kepadanya. Sehingga ia pun mampu untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir ini. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man Nabiyyuk, siapa nabimu?
Kata Rasulullah, seorang mukmin akan berkata, "Huwa Muhammad, Muhammad, Muhammad." Dia adalah Muhammad. Ja'ana bil bayyinat, fa amanna bih, wattaba'na wa saddaqna. Kami beriman kepada Nabi Muhammad. Kami pun mengikuti Nabi Muhammad dan kami pun membenarkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan menjadi pengikut Rasulullah sementara kita tidak pernah mengetahui ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhal Islam, a'azakumullah. Berarti ini yang pertama, dasar untuk berpijak, untuk membina keluarga lillah, yaitu kita berusaha mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah, tidak akan tersesat sebuah keluarga yang selalu dibina di atas Al-Quran dan hadis. Karena Allah sudah menjamin. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 101, "Wa kaifa takfurun wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan kafir, kata Allah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ay annal kufra ba'idun ankum, artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla 'alaikum ayatullah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan pada diri kalian ada rasulnya. Rasulullah meninggal, ada hadisnya. Ini jaminan, Pak. Keluarga atau siapapun dia yang senantiasa ia melantunkan ayat-ayat Allah dan mentadaburinya, yang senantiasa ia mempelajari sunnah-sunnah Rasulnya, maka Allah mengatakan bahwa ia tidak akan kafir selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka dari itu, coba tanya setiap kita, sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Dari ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 lebih itu, sudah berapa ayat yang kita pelajari? Alhamdulillah. Taib, sudah berapa ayat yang sudah kita amalkan? Kita khawatir kalau ternyata ayat Al-Quran datang kepada Allah pada hari kiamat, ya Rabb, sesungguhnya si fulan ini ia tidak pernah mentadaburiku, tidak pernah mempelajari diriku. Apa nanti jawaban kita di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Maka ini Pak, ya, seorang suami harus mau duduk di majlis ta'lim. Seorang istri harus mau duduk bersimpuh di majlis ta'lim, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena itu untuk kehidupan hati, Pak. Kehidupan hati. Akhul Islam, azakumullah. Ini dasar yang pertama untuk membentuk atau membina rumah tangga yang lillah. Dasar yang kedua, Pak, bahwa suami dan istri harus punya jiwa taslim. Apa itu taslim? Taslim itu mau diatur oleh Allah. Kalau kita mau diatur sama direktur, ya karena kita mau dikasih gaji, masa kita nggak mau diatur sama Allah karena kita mau dikasih surga, Pak? Gaji dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi terkadang demi gaji kita akan lakukan walaupun kita harus ngelembur. Tapi demi surga kita terkadang sering malas-malesan. Taslim kita kepada direktur terkadang lebih daripada kepada Allah Rabbul Izzah. Ketika Allah memerintahkan kita berbagai macam perintah, banyak sering kita lalaikan. Tapi kalau direktur yang sudah memberikan kepada kita peraturan, kita tidak mau dan bahkan takut untuk menyelisihinya. Di mana Allah di hati kita? Iya. Apakah direktur lebih kita takuti ataukah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Naam ya akhal Islam. Seharusnya seorang muslim, seorang mukmin yang cinta kepada Allah, taslimnya kepada Allah luar biasa. Seorang mukmin yang mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, berarti dia sudah menyatakan dirinya bahwa dirinya siap diatur oleh Allah. Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak sekalian di sini. Apakah kita pernah mengatakan pada diri kita, saya beriman kepada Allah?
Kalau setiap kita berkata, "Na'am, saya beriman kepada Allah." Baik. Ingat Pak, setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah. Coba Bapak buka dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna as-sadiqin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Apa itu ujiannya, Pak? Ujian itu kata para ulama berupa perintah, berupa larangan, berupa ujian, ya berupa sakit dan yang lainnya. Taib, kita beriman kepada Allah. Namun bagaimana dengan perintah-perintah Allah? Bagaimana dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Itu semua ujian. Siapa saja yang berkata saya beriman, Allah akan uji dengan itu. Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. "Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Maka Allah pun tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Akhul Islam azakumullah. Maka untuk membina sebuah rumah tangga tanpa taslim sulit sekali kalau ternyata suami atau istri tidak taslim kepada Allah. Apa itu taslim? Yaitu ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai bersumpah, Pak? Fala wa rabbik, dalam surat An-Nisa 65 itu ya. Fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara mereka dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Masya Allah ya akhi, untuk berjiwa taslim itu berat loh Pak. Kalau Bapak lagi dicukur sama tukang cukur, kata tukang cukur, "Maaf Pak, kepalanya dimiringin ke kanan dikit." Kira-kira Bapak ngikut nggak Pak? Ikhlas nggak Pak? Jujur nggak Pak? Terkadang ketundukan kita kepada tukang cukur lebih daripada kepada Allah. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita puasa, kita malah mikir-mikir dulu. Kita bahkan terkadang mengundur-mundur. Subhanallah, akhul Islam azakumullah. Di mana Allah di hati kita? Kalau ternyata kita berkata, berucap, saya beriman kepada Allah, Anda dusta. Buktinya Anda tidak segera untuk melaksanakan perintah Allah. Buktinya larangan-larangan Anda tak peduli. Iya, larangan Allah kita langgar, kita tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli apakah Allah ridha kepada kita atau tidak. La ilaha illallah. Nah, ketika jiwa taslim itu tumbuh di hati suami dan istri, wallahi itu sebuah rumah tangga yang disebut oleh orang-orang Indonesia dengan istilah apa? Sebuah rumah tangga baiti jannati. Rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Suami yang tunduk kepada Allah, istri yang tunduk kepada Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seorang suami qama minal lail, yang bangun di waktu malam, lalu ia pun salat malam, lalu ia bangunkan istrinya, bila tidak bangun diciprati wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat malam, bila tidak bangun diciprati wajahnya. Taib, Bapak, kalau Bapak diciprati sama istri sudah sholat malam, kira-kira marah nggak Pak?
Kalau kita tidak marah, bahkan berterima kasih kepada istri, istriku terima kasih, kamu membantu saya untuk mentaati Allah, alhamdulillah. Itu tanda bahwasanya rumah tangga kita betul-betul saling tolong menolong di atas ketakwaan. Itu tanda bahwasanya setiap suami dan istri betul-betul mau tunduk kepada Rabb-nya. Makanya Rasulullah SAW di sini mendoakan semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, ia bangunkan istrinya. Ternyata ia tidak cuma sebatas buat sendiri sholat malamnya, tapi ia bangunkan istrinya. Ia berharap istrinya pun bisa mendapatkan keutamaan ini. Bila ia tidak bangun, diciprati wajahnya. Dan ini bukan perkara yang mudah, Pak. Namun ini seakan-akan Rasulullah memberikan simbol kepada kita sebuah rumah tangga, keluarga yang betul-betul taslim lillahi jalla wa'ala. Suami yang mendukung istrinya mentaati Allah, suami istri yang mendukung suaminya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Tapi Pak, ketika sebuah rumah tangga tidak dasarkan pada taslim, suami tidak mau tunduk kepada Allah, istri tidak mau tunduk kepada Allah, saya yakin rumah tangga itu akan menjadi api neraka. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawadda itsnan", tidaklah dua orang yang tadinya saling berkasih sayang, "tsumma yufarraq bainahuma", kemudian mereka berpisah, "illa bidzambi yusibu ahaduhuma", ya, kecuali dikarenakan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Karena maksiat itu mencabut keberkahan rumah tangga kita, Pak. Maksiat itu mencabut berbagai macam kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita, Pak. Cobalah Bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka yang kedua, ini dasar di dalam membina sebuah rumah tangga, bahwa setiap individu rumah tangga harus berjiwa taslim, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan perintahnya, demikian pula menjauhi larangannya. Adapun yang ketiga Bapak sekalian, untuk membina sebuah rumah tangga lillah, yaitu adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Di antaranya saling mengingatkan. Suami ketika melihat istrinya mulai menyimpang diingatkan. Si istri ya, ketika melihat suaminya mulai menyimpang diingatkan. Dan subhanallah Pak, di antara tanda Pak, sebuah rumah tangga yang dirahmati oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, yaitu rumah tangga, kata Rasulullah, yang dimasukkan kepada mereka kelemah lembutan. Iya. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi ahlin khaira", apabila Allah menginginkan kepada sebuah rumah tangga kebaikan, adkhala fihimur rifq, Allah akan masukkan ke dalam mereka kelemah lembutan. Suami lembut kepada istrinya, istri pun lembut kepada suaminya. Dan ini pengaruh dalam masalah ya, saling menasihati. Sering kali Pak, seorang suami tidak mau dinasihati oleh istrinya. Dia merasa, saya sebagai kepala rumah tangga, masa saya dinasihatin sama istri, enak aja. Itu dikarenakan di hati kita ada kesombongan. Tahukah Bapak, Rasulullah ketika mendefinisikan tentang kesombongan, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Taib. Ketika istri kita menasihati kita, mengingatkan kesalahan kita, rasanya gimana Pak? Kita tunduk atau ngikutin atau gimana? Kalau ternyata yang dinasihatkan istri kepada kita itu adalah perkara yang hak, seorang mukmin akan berterima kasih seharusnya ketika ia diingatkan, sehingga ia tidak jadi masuk ke dalam jurang api neraka. Makanya ya, Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham berkata,
Ma arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih suka ketenaran. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Kata Az-Zahabi, min alamatil mukhlis alladhi qad ahabba syuhrah annahu idza iba ala fi'li lam yuharrid wa lam yusir bal i'taraf wa yaqul rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Az-Zahabi, ya, di antara tanda orang yang ikhlas, tanda orang yang ikhlas, yaitu apabila diingatkan kesalahan dia tidak merasa panas hatinya. Dia pun juga tidak ngeyel dengan kesalahannya. Bahkan ia mengakui kesalahannya tersebut. Lalu dia berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahanku. Masya Allah, ini orang yang berjiwa besar. Ini orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar itu dia senang mendapatkan kritikan yang membangun untuk dia. Sementara orang-orang yang jiwanya kerdil, dia tidak mau dikritik. Orang-orang yang berjiwa kerdil, ia tidak mau diingatkan. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Disinilah Bapak sekalian. Kalau seorang suami mau menerima masukan dari istrinya yang baik, itu menunjukkan seorang suami yang baik. Seorang istri ketika mendapatkan ataupun memberikan masukan dari suami yang baik, berarti dia tawadu kepada kebenaran. Naam, maka dari itulah ya akhwat Islam a'azzakumullah, berarti seorang suami, seorang istri harus punya sifat tawadu kepada kebenaran. Karena seorang mukmin itu, Pak, mencintai kebenaran. Dia tidak peduli datangnya dari siapapun, sementara itu selama itu baik. Kenapa? Kalau yang menasihati dirinya anak yang lebih muda pun nggak masalah. Kalau ternyata itulah merupakan kebaikan, ya. Nah ini akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwat Islam a'azzakumullah, di antara pondasi yang harus dibangun dalam sebuah rumah tangga, untuk pembina rumah tangga itu lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah. Apa itu ya akhwat Islam a'azzakumullah? Bahwa setiap laki-laki atau suami dan istri harus bermuhasabah, introspeksi diri. Muhasabah penting, Pak. Ya, saya yakin mungkin Bapak dan Ibu-ibu pernah mendengar perkataan siapa itu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata begini, Pak, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Ya. Di dunia tidak ada hisab, adanya amal, Pak. Di akhirat adanya hisab dan tidak ada amal. Sebelum kita dihisab di hari akhirat, hisab diri kita di dunia. Di akhirat dihisab, kemudian kita banyak kesalahannya, nggak ada her. Kalau di dunia masih ada her, Pak. Masih kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Tapi di hari akhirat sudah tidak ada. Ima kita diadab atau kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhwat Islam a'azzakumullah, seorang suami harus sering introspeksi diri. Selama ini saya dalam menjalankan rumah tangga gimana? Selama ini saya sebagai tanggung jawab seorang suami di mana? Seorang istri pun juga harus introspeksi diri, muhasabah. Apakah ia telah melaksanakan tanggung jawab dia sebagai seorang istri untuk menjaga dirinya, untuk menjaga kehormatan suaminya, untuk menjaga rumah tangganya, untuk mendidik anaknya? Apakah ia telah melakukan itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Sebelum saya ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat tentang tanggung jawab saya nanti, Pak, di hari akhirat. Sekarang pertanyakan terhadap diri kita, introspeksi dan introspeksi, Pak. Introspeksi bukan hanya di dalam masalah pekerjaan. Ini yang terbesar akhwat Islam a'azzakumullah, yaitu muhasabah, menghisab diri. Introspeksi apa? Diri. Ikhwatul Islam a'azzakumullah,
Saya ingat perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menyebutkan kapan muhasabah itu bisa dilakukan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-muhasabah di dua tempat. Yang pertama sebelum beramal, dan yang kedua setelah beramal. Sebelum beramal kita muhasabah, setelah beramal kita pun bermuhasabah. Sebelum beramal, tanyakan kepada diri kita, apakah yang akan saya lakukan ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Setelah beramal, segera kita bermuhasabah. Apakah terjadi kekurangan pada amal ibadah saya tadi? Taib Bapak, Ibu, terkadang di dalam hubungan suami istri, kita bersikap tidak berpikir dengan cara muhasabah. Iya. Ketika Bapak mau melakukan atau mensikapi istri, apa yang harus kita lakukan terhadap istri saya yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Seorang istri pun demikian. Sering kali terjadi, ya, terkadang istri ketika melihat suaminya berbuat kesalahan, berbuat dosa, ternyata ia lakukan itu dengan perasaan, bukan karena Allah. Sehingga disinilah, ya Pak, kenapa wanita itu menjadi kebanyakan penduduk api neraka. Kata Rasulullah SAW, "Ra'aitun nar," aku melihat api neraka. "Faidza aktsaru ahlihan nisa," ternyata kebanyakan, ya, penduduk neraka itu dari kalangan wanita. "Yakfurna," mereka kufur, kata Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita berkata, "Yakfurna billah," apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, "La, yakfurnal ashir," mereka kufur kepada suami. Ya, seorang suami sudah banyak berbuat kebaikan kepada istri, gara-gara satu kesalahan istri berkata kepada suaminya, "Ma ra'aitu minka khairan qat," aku belum pernah melihat kamu berbuat baik. Akhirnya satu kesalahan menghilangkan 1000 kebaikan. Ini perkara yang tidak benar, Pak. Seorang suami pun jangan berjiwa wanita. Istri sudah banyak berbuat baik, tapi gara-gara satu kesalahan istri kemudian kita pun, ya, bersikap tidak baik kepada istri. Pun demikian tidak, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, disinilah pentingnya muhasabah. Sebelum kita melakukan suatu perbuatan, hisab diri kita. Hisab diri kita, hisab amalan kita, apa yang akan kita lakukan ini benar atau tidak. Dan ini sekali lagi, Pak, tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak punya ilmu. Makanya kembali lagi kepada yang pertama, yaitu pentingnya menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian, ya akhwat Islam, pondasi selanjutnya, untuk membina sebuah rumah tangga lillah, ternyata kita butuh kesabaran. Ingat, Pak, sabar itu, kata Ali bin Abi Thalib, kata beliau, as-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Ali bin Abi Thalib berkata, sabar dalam iman itu sama dengan, ya, kepala dalam badan. Sebagaimana kepala tidak akan hidup, sebagaimana badan tak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman pun tidak akan hidup tanpa apa? Kesabaran. Iya dong, Pak. Kita hidup di dalam kehidupan dunia ini, berbagai macam ujian dan musibah selalu ada, Pak. Untuk menjalankan perintah Allah butuh kesabaran, tidak? Naam. Untuk meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran, tidak? Naam. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga. Ya, seorang suami mendidik istrinya penuh kesabaran. Seorang orang tua mendidik anaknya butuh kesabaran. Suami menghadapi kekurangan istrinya butuh kesabaran. Seorang istri menghadapi kekurangan suaminya butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, susah. Iya. Tapi Pak, orang yang berakal akan berkata, lebih baik sabar di dunia sebentar daripada sabar di neraka. Kalau di neraka sabar sudah tidak ada manfaatnya lagi, Pak.
tapi di dunia sabar masih bermanfaat. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam azakumullah, ketika kita di dalam rumah tangga tidak sabar, terutama tidak sabar di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan, sulit. Ketika dalam rumah tangga kita tidak sabar menghadapi istri, kekurangan-kekurangannya, menghadapi anak-anak dan yang lainnya, sulit. Seringkali terkadang arogansi yang keluar. Kenapa? Akibat daripada kita tidak sabar. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sabar. Allah berfirman, "Wabasyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Ya. Karena memang Pak, kesabaran itu hasilnya luar biasa. Ya. Akhul Islam, ma'azakumullah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat kita butuhkan dalam rumah tangga, Pak. Kenapa? Karena itu sangat penting sekali. Sebab kalau kita kehilangan ini semua, kita tidak akan bisa membina rumah tangga lillah. Sulit sekali ya akhul Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya, di sana ada perkara-perkara yang bisa merusak rumah tangga yang lillah itu. Apa perkara-perkara itu ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum? Yang terbesar adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat, Pak. Karena maksiat itu subhanallah ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan menyebutkan bahwa maksiat itu mempunyai dampak buruk sekali, Pak. Di antaranya maksiat yang menyebabkan keberkahan itu dicabut oleh Allah. Maksiat yang menyebabkan hati kita itu gelap gulita, sehingga tidak lagi bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Maksiat menyebabkan kita itu hati kita jauh dari Allah. Makanya lihat Pak, orang yang suka berbuat maksiat ketika berzikir kepada Allah dia tidak merasakan ketentraman. Orang yang suka berbuat maksiat lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah. Ya, orang yang suka berbuat maksiat tidak akan pernah merasakan kenikmatan ketika sholat, ketika ia mentaati Allah. Berbeda dengan orang-orang yang ia berusaha untuk menjauhi maksiat. Ketika ia mentaati Allah, hatinya gembira, hatinya bahagia. Itu pasti. Kenapa? Karena maksiat itu menghitamkan hati, Pak. Ya, orang yang banyak berbuat maksiat, kata Rasulullah, "Innal abda idza adnaba damban." Seorang hamba apabila ia berbuat dosa, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka akan diberikan di hatinya goresan hitam. Fa in taba saqula qalbu, kalau ia bertaubat kepada Allah, apa yang terjadi? Kembali bening. Fa in ada zida, tapi kalau ia kembali berbuat dosa, ditambah lagi goresan hitam itu, hatta ta'lu qalbah, sehingga goresan-goresan hitam itu memenuhi ruangan hatinya. Kalau sudah memenuhi itu, cahaya iman sulit untuk masuk di dadanya. Akibat daripada apa? Dosa, Pak. Maka dari itulah Pak, coba kenali dosa, Pak. Apa itu dosa? Iya. Apabila kita berhasil mengenali dosa, kemudian kita menjauhinya, alhamdulillah, pujilah Allah. Karena sesungguhnya itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Akhul Islam, a'azzakumullah. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa merusak rumah tangga lillah, yang betul-betul karena Allah Jalla sana'uhu, yaitu pendidikan yang tidak islami, yang mengajarkan istrinya, anaknya sebatas cinta dunia. Sebatas cinta dunia. Ada seorang alim berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian ingin mendidik anak kalian supaya mencintai Allah, sebuah praktik yang sangat ringan, kata beliau. Sebelum tidur, coba katakan kepada anak, "Nak, tidurlah. Siap-siap untuk sholat fajar. Tidurlah, Nak, siap-siap besok mau sholat subuh. Dan jangan kamu katakan dan biasakan begini, tidurlah, Nak, siap-siap besok sekolah." Niscaya seseorang, ya, ketika ia biasakan, "Nak,
tidur sekarang, siap-siap besok sholat subuh. Kelak setelah besar dia menjadi anak yang cinta kepada Allah. Iya. Kenapa? Karena kita selalu memberikan motivasi dan pendidikan kepada apa? Akhirat. Makanya Pak, coba antum baca Al-Quran Pak. Al-Quran tuh nggak pernah memberikan iming-imingan kepada kita dunia. Jarang sekali. Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun, bukan la'allakum tasihhun, Pak. Supaya kamu bertakwa. Allah tidak mengatakan supaya kamu sehat. Terkadang kita ini ketika diberikan iming-imingan dunia semangat, Pak. Tapi ketika diberikan imingin akhirat kurang semangat. Coba aja, kalau misalnya gubernur bikin sayembara, siapa yang rajin sholat subuh dikasih Innova, saya yakin semangatnya minta ampun tuh Pak. Ya, baru dengan sayembara Innova itulah mereka bisa jadi rajin. Tapi setiap hari dia panggil hayya alal falah, mari keberuntungan, tak tergerak hatinya. Subhanallah. Jadi seakan-akan karena kenapa? Karena kita dididik untuk cinta dunia. Seakan-akan keuntungan dunia itu segala-galanya. Cobalah kita didik istri kita, anak kita, dan diri kita untuk lebih tertarik kepada apa yang Allah sediakan berupa kehidupan akhirat daripada sebatas dunia. Karena itu yang Allah didik kita di atasnya, Pak. Iya. Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang Nabi Yakub bertanya kepada anaknya. Waktu itu Nabi Yakub di dalam sakaratul maut menuju kematiannya. Apa kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Sementara kita seringnya berkata, ma ta'kuluna min ba'di. Hai anakku, apa yang kau akan makan setelahku nanti? Subhanallah, akhwan Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya pendidikan yang tidak islami itu Pak menghancurkan. Terkadang kita lihat banyak kaum muslimin sangat bangga kalau dia itu mempunyai gaya-gaya barat. Gaya kebarat-baratan, dari cara makannya, cara berpakaiannya, ya. La haula wala quwata illa billah, ya ikhwatal Islam. Seorang muslim seharusnya bangga dengan keislamannya. Nah inilah yang harus, nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan kepada jiwa anak-anak dan istri kita, termasuk diri kita. Kita ini harus bangga Pak, memperlihatkan nilai-nilai keislaman kita Pak. Kenapa orang Nasrani sekarang itu begitu bangga memperlihatkan salibnya? Kita tidak bangga memperlihatkan keislaman kita. Kita lihat orang Nasrani terkadang begitu bangga membawa Bible kemana-mana, tapi kita tidak bangga membawa Al-Quran kemana-mana. Di mana kita sebagai seorang muslim kalau begitu? Naam, pendidikan yang islami, akhwan Islam, a'azakumullah. Maka ketika kita salah dalam mendidik anak-anak dan istri kita, ya, rumah tangga kita, maka itu menjadi malapetaka buat kita, bencana yang kelak anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Makanya sebagai seorang tua Pak, yang dia pikirkan adalah bagaimana pendidikan yang sahih, ya, terhadap keluarga. Ikhwata Islam, a'azzakumullah. Kemudian diantaranya yang bisa merusak dan membinasakan rumah tangga kita, yaitu adanya idola-idola selain Rasulullah, selain orang-orang yang saleh. Apabila idola itu selain Allah dan Rasulullah, selain Rasulullah dan orang-orang saleh, bahaya Pak. Yang namanya hidup manusia tidak lepas dari mengidolakan Pak. Iya. Karena ketika seseorang tidak punya sesuatu yang dia idolakan, dia tidak punya bimbingan dalam hidupnya. Ima Anda mengidolakan Nabi Musa atau mengidolakan Fir'aun. Tidak lepas dari dua perkara. Kalau ternyata istri kita idolanya bintang film, yang notabene ternyata bintang filmnya suka memamerkan aurat, yang ternyata bintang filmnya menghambur-hamburkan harta, saya yakin gaya hidupnya akan seperti itu. Kalau suami ternyata idolanya orang-orang yang ternyata tidak bertakwa kepada Allah,
saya yakin gaya hidupnya pun akan tidak jauh daripada apa yang ia idolakan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu bersama orang yang ia cintai, yang ia idolakan. Iya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu idolanya Inul, ya kumpulnya sama Inul di hari kiamat. Kalau bapak-bapak idolanya apa namanya, ya Ruth Gullit, ya ketemunya sama Ruth Gullit di hari kiamat. Bapak idolanya, tergantung siapa kita idola kita. Kalau kita idolanya Rasulullah, insya Allah kita ketemu sama Rasulullah di hari kiamat, Pak. Kalau kita idolanya Imam Bukhari, insya Allah kita berkumpul dengan mereka di hari kiamat. Masalah idola ini yang penting, Pak. Kenapa? Karena itu akan bisa membentuk karakter kita. Apa yang kita senangi. Makanya seorang suami yang baik itu, dia akan berusaha menjadikan anaknya itu mengidolakan orang-orang yang saleh. Ya Allah. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara perkara yang bisa menghancurkan rumah tangga, merusak sehancur-hancurnya, ya akhal Islam, a'azakumullah, itu lingkungan yang buruk. Dan ini sangat berpengaruh sekali, Pak. Bapak mau mendidik ya istri, anak dengan perkara yang baik, tapi lingkungannya buruk, saya yakin sulit sekali rasanya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik. Makanya Rasulullah SAW ya mensyariatkan kepada umatnya hijrah. Hijrah itu kata para ulama tidak harus dari negeri kafir ke negeri Islam, nggak harus. Tapi hijrah juga dari tempat yang di situ kita sulit untuk menegakkan ibadah kepada Allah menuju tempat yang di situ kita mudah beribadah kepada Allah. Hijrah juga disyariatkan dari tempat yang di situ banyak maksiat ke tempat yang di situ minim maksiat. Penting, kenapa? Karena ini untuk pendidikan istri dan anak kita. Ya. Akhal Islam, a'azakumullah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama temannya. Kalau dia punya teman-teman yang tidak baik, sulit sekali dia untuk menjadi baik. Kalau ternyata ia mempunyai teman-teman yang buruk, ya sulit menjadi baik. Makanya Pak, di antara penyesalan penduduk api neraka kelak pada hari kiamat, gara-gara teman. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, ia mensinyalir tentang perkataan penduduk api neraka itu. Apa kata dia? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang peringatan kepada saya, dan sungguh setan memang ingin berusaha untuk menghinakan manusia, kata Allah. Subhanallah, bayangkan Pak, ya penduduk api neraka ini Pak menyesal. Kenapa saya dahulu menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya? Gara-gara dia saya masuk neraka. Maka dari itulah disinilah penting Pak, kita sebagai seorang suami, istri, anak, coba kita lihat siapa teman kita, bagaimana lingkungan kita. Penting. Sebab kalau tidak demikian kita tidak akan bisa membina rumah tangga lillah. Bahkan kita pun tidak bisa membina diri kita. Oleh karena itu ya akhal Islam, ma'azakumullah wa iyyakum, ketika teman-teman kita orang-orang yang salihin, yang selalu mengingatkan kita, memberikan motivasi ketika kita mulai futur dan lemah, disitulah kebahagiaan buat kita insyaallah biiznillah. Ya akhal Islam, ma'azakumullah, saya hanya bisa berbicara, tapi dalam prakteknya mungkin Bapak yang lebih paham dari saya. Bapak yang lebih banyak pengalamannya, lebih banyak makan garamnya, sampai-sampai kebanyakan ya asin jadinya. Ya, insyaallah lebih paham tentang bagaimana membentuk rumah tangga. Saya hanya sebatas memberikan teori-teori, belum tentu saya yang lebih baik prakteknya, Pak. Kita hanya sebatas tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Saya tidak ingin berpanjang lebar berbicara, kita perbanyak tanya jawab ya. Karena praktek itu insyaallah mudah. Yang sulit itu adalah apa? Teori itu mudah.
Yang sulit adalah prakteknya, Pak. Setiap kita berusaha untuk mempraktekkan tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Nah, barangkali ada yang bertanya, Bapak atau Ibu-ibu. Nah, silakan, Pak. Mudah-mudahan ini akan ada juga yang bertanya kepada saya. Selesai kita waktu 24 jam, mana waktu yang baik digunakan untuk keluarga dan waktu untuk digunakan untuk usaha. Untuk apa? Usaha. Usaha. Ya. Nah, kami sebagai karyawan ini kan pagi berangkat jam, kadang-kadang ada yang sudah jam 5 sudah berangkat dan pulang, ada yang jam 12 sudah baru pulang. Insyaallah. Atau mungkin yang sampai pagi juga karena tuntutan pekerjaan. Nah, mungkin ini kan tadi ada bagaimana bermaksudnya menggunakan. Iya. Demikian memang kehidupan manusia tidak lepas daripada tuntutan pekerjaan, Pak. Kalau memang ternyata dia lakukan itu karena untuk tujuan melaksanakan amanah dari pekerja, dari tempat bekerjanya, lakukan itu ya semaksimal mungkin dan sebaik-baik mungkin. Karena melaksanakan amanah itu hukumnya wajib. Ya. Kalau memang ternyata itu dia diberikan amanah. Namun juga dia berusaha untuk memperhatikan keluarganya di waktu-waktu senggangnya, Pak. Iya. Jangan seluruh waktunya dia curahkan untuk pekerjaan dan pekerjaan, lalu ia lalaikan pendidikan anak dan istrinya. Iya. Cari dunia tak akan pernah habis, Pak. Sampai kapan kita akan terus ya mencari dunia dan mencari dunia? Tak akan ada habis-habisnya. Sementara tanggung jawab itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, Bapak laksanakanlah tugas kantor sebaik-baiknya. Tapi Bapak pun berusaha untuk ya senantiasa melihat bagaimana perkembangan istri Bapak, demikian pula anak-anak Bapak. Ya. Itu semuanya ya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, terlebih, Pak, yang terpenting adalah Bapak bagaimana berpikir supaya istri Bapak betul-betul menjadi wanita yang salehah. Kalau Bapak punya istri yang salehah, alhamdulillah, Bapak akan tenang. Kenapa? Karena pendidikan anak pun insya Allah ya tidak akan kemana-mana. Karena istri yang salehah itulah yang akan membantu Bapak untuk membangun sebuah rumah tangga yang betul-betul lillah. Maka disitulah Bapak ya, kalau memang Bapak berangkat pagi, pulang sore, di saat-saat Bapak ada kesenggangan, di hari libur atau yang lainnya, ya, cobalah Bapak bawa istri Bapak ke majlis, ke taman surga. Kalau kita seringnya membawa ke taman safari, ya sering-sering bawa ke taman surga, Pak. Taman surga itu, kata Ibnu Mas'ud, adalah majlis ilmu. Kata Ibnu Mas'ud, ya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah di sana. Lalu ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Kata Ibnu Mas'ud, itu majlis-majlis ilmu. Kalau kita duduk di majlis ilmu, itu berarti kita berada di taman surga, Pak. Maka ya senggangkan, walaupun cuma seminggu sekali, Pak, kita sempatkan untuk datang ke majlis taklim bersama istri kita, bersama anak kita. Ya. Untuk apa? Karena hati ketika lama tidak diberikan siraman rohani akan gersang. Ya, ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ada waktu senggang, waktu libur, disitulah kesempatan kita untuk apa? Ya, mengisi kembali, ya, terus memberikan didikan dengan cara kita datang sama-sama ke majlis taklim, sama-sama kita pun juga introspeksi diri, ya, kemudian kita pun juga saling ta'awun dengan istri kita, ya, dalam kebaikan tentunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ustaz, mungkin prioritas apa yang memang menjadi target kita dalam menjadikan keluarga yang sakinah ini, apa saja yang memang ilmu-ilmu yang perlu penting dilakukan istri. Prioritas apa yang perlu kita perhatikan di dalam pendidikan rumah tangga kita, maksudnya begitu, Pak? Tentu, Pak, prioritas itu seperti yang diprioritaskan oleh Nabi dan Rasul, Pak. Para Nabi dan Rasul ketika berdakwah, mereka prioritaskan apa? Akidah. Akidah itu yang paling penting. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan, "Kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar." Adalah yang pertama kali ayat-ayat yang turun adalah tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa, Pak? Karena akidah belum siap, Pak. Akidah belum siap. Makanya lihat, Pak, Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Mekah, kebanyakan dakwah beliau di kota Mekah itu terfokus pada akidah. Ya, beriman kepada surga, neraka. Untuk apa? Tujuannya untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah. Tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Hasilnya luar biasa. Ketika mereka hijrah ke kota Madinah, ketika Allah turunkan ayat-ayat hukum, maka mereka ternyata telah terbentuk jiwa-jiwa sami'na wa ata'na. Ketika Allah turunkan kepada para wanita ayat hijab untuk berjilbab, ketika Allah turunkan ayat jilbab, ayat hijab, para wanita tidak menunggu waktu dan tidak berpikir panjang. Mereka langsung diambilnya gorden-gorden rumah itu, digunakan untuk menutup auratnya. Ketika Allah turunkan ayat tentang arak, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Ketika seorang sahabat sedang mabuk dan mendengarkan ayat ini, langsung ditumpahkannya arak itu, diambilnya gentong-gentong yang penuh dengan arak di rumah itu, dihancurkannya. Itulah jiwa sami'na wa ata'na. Tapi kalau akidah belum terbentuk, Pak, Bapak bilang ke istri-istriku, sayang pakai jilbablah, apa jawabnya? Panas. Kenapa? Karena dia belum sadar bahwa api neraka lebih panas dari itu. Kenapa? Akidah belum terbentuk, Pak. Makanya pendidikan yang paling mendasar adalah akidah. Menimbulkan dulu rasa takut kepada Allah, menimbulkan dulu rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Karena cinta itu bagaikan motor yang menggerakkan. Bapak tahu tidak, Pak? Manusia itu diberikan oleh Allah rasa cinta karena untuk melangsungkan kehidupan. Kenapa Bapak mau rajin pergi ke kantor tiap hari padahal capek? Karena Bapak cinta duit, kan? Iya, karena ada cinta duit itulah yang menjadi motor penggerak Bapak untuk bekerja. Iya tidak? Iya. Kenapa Bapak mau menikah? Kenapa Bapak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin itu melelahkan Bapak? Dasarnya cinta. Makanya kata Ibnu Qayyim, cinta itu bagaikan motor. Bahkan itu motor penggerak kita. Dan ketika cinta itu tidak diikat dengan cinta Allah, sulit. Seorang hamba ketika cinta kepada Allah telah bersemi di hatinya, disitulah dia akan semangat untuk mentaati Allah. Iya. Lihat orang-orang yang mencintai Allah itu, ketika mendengarkan adzan, langsung hatinya kontak, segera ia pergi berwudu, sholat. Iya. Lihat orang-orang yang cinta kepada Allah itu, dengan senang hati dia pergi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah, Pak. Disinilah yang penting, Pak, untuk menimbulkan rasa cinta kepada Allah di hati kita, di hati istri kita, di hati anak-anak kita. Yang kedua, rasa takut kepada Allah. Iya. Sebab dua perkara ini penting sekali.
Cinta bagaikan motor penggerak, takut adalah remnya, sehingga yang bisa menahan kita dari berbagai macam maksiat. Tanpa dua perkara ini, sulit rasanya kita untuk menjalani ketaatan, ditambah dengan rasa berharap. Ya. Nah, ini jadi dalam pendidikan rumah tangga yang paling kita fokuskan adalah akidah, pengenalan kepada Allah. Jadikan si anak cinta Allah, jadikan istri kita cinta Allah, takut kepada Allah. Sebab rasa takut itu akan bisa menyebabkan dia apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hijab tadi Pak Ustaz, kalau seorang suami membiarkan anak istrinya tidak memakai hijab, apakah itu tanggung dosanya Pak Ustaz? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gayus dan mau tinggalnya? Ada yang bertanya, kalau suami membiarkan anak istrinya tidak berhijab, apakah dia berdosa? Jelas berdosa. Bahkan itu disebut dengan dayus. Dayus itu suami tidak cemburu anaknya, istrinya berbuat maksiat. Dia tidak cemburu istrinya memamerkan auratnya kepada setiap laki-laki. Dia tidak cemburu perhiasan istrinya, kecantikannya bisa dinikmati oleh setiap laki-laki. Iya. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah dayyus, tidak masuk surga dayyus. Tapi Pak, sekali lagi kita penting sekali ya, ketika mendakwahi istri, aduh, istri saya kok belum pakai jilbab. Maklumlah, saya dulu juga nikah sama dia sama-sama nggak tahu, sama-sama jauh dari Allah. Sekarang saya sudah sadar bagaimana saya mendidik istri saya. Maka kembali kepada pertanyaan pertama tadi, akidah. Sebab kalau kita langsung suruh pakai jilbab, nggak mau dia. Maka jadikan dulu dia bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau sudah rasa cinta itu sudah muncul di hatinya, dia tidak perlu menunggu perintah Bapak. Segera dia akan menutup auratnya, Pak. Iya. Betul memang suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat, anaknya berbuat maksiat, dayuth. Tapi untuk memberikan pendidikan kepada mereka butuh waktu ternyata, Pak. Butuh kesabaran ternyata. Iya. Maka dari itulah ya kita tidak ingin tentu menjadi suami-suami yang dayus ya. Sebab dayus itu kata Rasul tidak masuk neraka, tidak masuk surga, subhanallah. Na'udzubillah. Nah. Ada yang bertanya silakan. Ibu-ibu yang tanya, fadhal Ibu. Gimana jamaah hukum Pak Ustaz ini? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan untuk menuntut ilmu Pak Ustaz. Kadang-kadang kalau di dunia kerja itu untuk naik jabatan kuliah perlu S2, S3 dan soal itu kan lebih menarik. Padahal kita sendiri kadang-kadang haji ataupun yang lain pun ilmu tentang agama masih kurang. Mohon nasihat Pak Ustaz, kira-kira seperti apa dalam kehidupan? Karena memang kalau secara dia kadang-kadang kita ambil anak-anak di kuburan, kita hanya S2, S3 atau Pak saya yang baik. Tapi karena akhirnya anak-anak bukan cerita, bukan saya seperti yang masuk. Iya Pak, menuntut ilmu agama itu penting sekali Pak. Tapi bukan berarti terhalang untuk menuntut ilmu dunia. Sambil terus Bapak menuntut ilmu agama, memperdalam, tidak salah kalau Bapak mengambil S2, S3, ya, nggak masalah sama sekali, karena itu perkara yang sifatnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan buat kamu ya, apa yang ada di muka bumi ini semuanya.
Apalagi pengetahuan Bapak tentang ilmu dunia ternyata untuk kemaslahatan agama. Itu lebih bagus lagi dan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, Pak, ya, tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari ilmu Allah. Kita sediakan waktu-waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak bisanya duduk di majlis taklim cuma seminggu sekali, alhamdulillah. Mungkin waktu Bapak di perjalanan ya menuju kantor, daripada macet bengong sana sini ngeliatin perempuan yang enggak, mendingan Bapak ngedengerin kaset kajian. Bapak bawa ya, sambil Bapak di angkot atau di bis, di kendaraan umum. Kalau Bapak itu gunakan untuk mendengarkan kaset kajian, berapa banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Iya. Bapak pulang dari kantor ke rumah dengan macet-macetan begitu, mungkin sampai 1 jam, 2 jam, bayangkan. Kalau kita gunakan untuk baca Quran, berapa lembar habis itu? Kalau kita gunakan untuk membaca buku, berapa halaman habis itu, Pak? Iya. Tapi kalau kita hanya sebatas duduk, termenung, ya, celangak, celinguk, aduh macet, akhirnya waktu kita habis percuma, sayang sekali ya Pak. Nah disitulah waktu-waktu kita untuk kita gunakan semaksimal mungkin. Ya, waktu macet itulah waktu berkah buat antum untuk mendulang pahala sebesar-besarnya. Ya, digunakan untuk baca Quran atau baca buku atau mendengarkan kajian, sehingga 2 jam macet itu faedahnya luar biasa. Bayangkan kalau Bapak tiap hari lakukan itu, ya sambil macet Bapak ngapalin Quran, ya setahun kemudian Bapak sudah hafid Quran loh Pak. Ya, kalau kita gunakan semaksimal mungkin waktu macet-macet itu, ya ketika berangkat kerja maupun pulang kerja, ya. Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara memaknai firman Allah di An-Nur ayat 26? An-Nur ayat 26 yang perempuan yang tidak baik, laki-laki tidak baik, terus laki-laki perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Iya. Ayat itu Pak, ya, berbentuk khabar tapi maknanya perintah kata para ulama. Artinya hendaklah wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan hendaklah wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Bukan artinya pengabaran di situ bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi terkadang ada suaminya baik, istrinya nggak baik. Ya, oleh karena itu kata para ulama, hadil ayah khabarun bima'nal amr. Ayat ini bentuknya kabar, tapi maknanya perintah. Artinya hendaklah seorang wanita yang baik, ya, dia mendapatkan suami yang baik pula. Dan hendaklah seorang suami atau laki-laki yang baik berusaha mencari istri-istri yang solehah juga. Nah ini, ya, berarti ini adalah sebetulnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan laki-laki pasangan-pasangan yang baik dan saleh. Oleh karena itu Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang suka berzina tidak ada yang menikahinya kecuali lelaki yang berzina juga atau lelaki yang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu perintah. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan wanita-wanita pelacur untuk kaum mukminin. Maka kita berusaha untuk mencari wanita yang salihat. Ya. Nah ini Pak makna daripada ayat tersebut. Paham Pak? Bapak sudah menikah kan? Oh belum? Oh pantas pertanyaannya. Ya tambahan saja buat yang belum menikah. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara kata Rasulullah. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena harkatnya, dan karena agamanya. Iya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ambil yang karena agamanya, karena itu kamu akan beruntung. Iya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, mana duluan yang kita dahulukan, agama dulu atau cantik dulu.
Jumhur mengatakan agama dulu berdasarkan ayat hadis ini. Sementara Abu Hanifah mengatakan tidak, cantik dulu. Loh kenapa? Loh bukankah tujuan kita menikah itu untuk menentukan pandangan? Sementara kalau istri kita jelek, kita tidak bisa menentukan pandangan. Ya. Yang kedua, kalau wanita tidak baik agamanya bisa kita didik supaya baik. Tapi kalau wanita nggak cantik mau didik gimana jadi cantik? Itu hujannya Abu Hanifah, Pak. Tapi kita juga ngaca, no. Pengen yang kayak bintang film tapi wajah kita ya 5 ke bawah, ya. Allahu a'lam. Ustaz, itu tadi untuk yang sudah belum nikah. Kalau yang sudah nikah, Ustaz, Kenapa? untuk nikah kedua gimana? Oh, berani Pak. Soalnya kalau teori mah gampang Pak. Yang susah itu keberanian. Kalau lelaki itu paling ribut kalau ngomongin masalah poligami, ya nggak Pak? Di grup, di apa, di mana kalau ngomongin poligami ribut udah rame. Tapi pas ditanya kapan, diem semua, leng, ya biasa, ya air beriak tanda tak dalam. Ya, ya kalau memang antum merasa poligami itu sangat dibutuhkan di zaman ini, misalnya dikhawatirkan kalau antum jatuh kepada zina karena istri yang tidak mencukupi kebutuhan syahwat antum, mungkin karena istrinya perigit atau yang lainnya, sehingga syahwat antum tidak terpenuhi dan akibatnya khawatir antum jatuh ke zina, maka pada waktu disyariatkan antum poligami. Iya, disyariatkan pada waktu itu, ya laki-laki berpoligami. Bahkan terkadang hukumnya wajib kata para ulama. Kalau memang dia betul-betul khawatir sekali jatuh kepada zina. Tapi kalau ternyata istri sudah mencukupi dan kita juga khawatir tidak adil, silakan mencukupkan dengan satu wanita saja. Karena kenyataan yang ada, Pak, seorang laki-laki terkadang semangat kawin lagi. Pas udah kawin, kayak maling, Pak. Ya, takut sama istri pertamanya. Akhirnya apa? Ya, mau pergi ke istri keduanya aja sampai alasannya macam-macam. Ya, seharusnya kalau dia memang mau menikahi istri kedua, dia harus punya konsekuensi, dia harus mau tega sama istri pertama. Yang kedua harus siap adil. Harus siap apa? Harus siap adil dong. Ya. Jangan cuma enaknya doang, tapi juga adil. Sebab kata Rasulullah, orang lelaki yang tidak adil kelak pada hari kiamat datang dalam keadaan jalannya miring. Ya, jalannya miring karena akibat daripada perbuatan dia yang tidak adil kepada istri-istrinya. Nah, inilah yang kita pikirkan, kita siap nggak? Kalau kita nggak siap, mendingan kita nggak usah mikirin poligami deh. Gimana caranya ngapalin Quran? Silakan Pak. Kenapa? Salah satu yang berusaha lillah dan bermaksiat. Tapi kita di perusahaan ini ada keharusan untuk berolahraga bersama. Di mana di sini bersama ya. Olahraga itu aerobik saja. Apa? Olahraga itu di sini aerobik. Olahraganya senam pagi. Olahraga. Iya. Bersama. Iya. Bagaimana kita menghindari sasar-sasar? Olahraga nggak masalah. Nah, saya di sini kan kemudian kita masuk dan tidak terjadi informasi yang berawal. Gimana sih? Campur baur. Oh, campur baur laki-laki dan perempuan. Pertama itu diwajibkan apa disunahkan aja, Pak? Hah? Sukarela aja kan? Nah, kalau selama itu sukarela dan Bapak bisa menghindar,
ya nggak masalah kan. Kecuali kalau memang perusahaan mewajibkan, kalau enggak dikeluarin, ditendang gitu. Ya, nah, itu cuma dianjurkan, silakan mau ikut, kalau nggak ikut juga nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Ya kalau gitu bapak nggak usah ikut aja. Ya. Iya, Allah a'lam. Silakan Pak. Jadi dari semua pertanyaan ada yang masih memiliki saya nih. Kalau kita mengikuti ternyata kita dulu sama-sama istilahnya masih sama-sama blank ya. Sama-sama blank. Ya. Setelah kita belajar, kita buat Betul. sampai batasan mana, sampai usia berapa kita dipertahankan gitu. Karena kalau kita meninggal duluan bagaimana? Kenapa? Kalau kita meninggal duluan, sebenarnya kita belum bisa mensolehkan atau membimbing ibadah kita. Terima kasih. Iya. Pertama Pak, berdakwah itu ternyata tidak butuh waktu jangan mempunyai sifat secepat mungkin. Karena sulit Pak. Saya udah ngaji sekarang, istri saya harus jadi sekarang juga. Nggak mungkin. Karena saya nggak tahu besok mungkin saya meninggal dunia. Sulit sekali. Yang terpenting kita sudah berusaha untuk mendidik semaksimal mungkin. Kalau ternyata sudah kita didik semaksimal mungkin, qadarullah kita meninggal dalam keadaan istri belum pakai jilbab, kita tidak akan menanggung dosa dia. Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Iya. Maka dari itu yang harus kita pahami bahwa di dalam mendakwahi istri sekali lagi butuh kepada kesabaran. Butuh kepada kelembutan, kesabaran, ya. Dan diberikan kepada istri motivasi supaya dia mau untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kenapa? Cukup. Oh, cukup. Kenapa? Iya, maunya saya juga sampai jam 6 Pak. Baik, di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan ketika menutup majlis, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.